Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pelajaran Seni Budaya dan Prakarya, kelas 6 Sekolah Dasar Pertemuan 1. Kali ini kita akan membahas membuat patung. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jenis patung dilihat dari fungsinya, yaitu patung monumen, patung lambang pemujaan, patung miniatur, patung dekorasi. Patung monumen adalah jenis patung yang fungsinya sebagai alat untuk memperingati suatu peristiwa sejarah atau tokoh tertentu yang berjasa besar. Nah, ini patung Jenderal Sudirman naik kuda. Ada patung Jenderal Sudirman berdiri. Ada patung yang lain-lain ya, monumen itu namanya ya. Ada monumen Pancasila Sakti, ada monumen Palagan Ambarawa. Ini patung Jenderal Sudirman. Patung sebagai lambang pemujaan adalah jenis patung yang digunakan sebagai lambang pemujaan dan sesembahan dalam acara keagamaan tertentu atau sebagai alat peribadatan. Berikutnya, patung miniatur adalah jenis patung yang merupakan tiruan suatu bangunan atau arca atau suatu benda dalam bentuk lebih kecil. Ini miniatur Liberty. Patung Liberty aslinya ada di Amerika ya. Ini miniaturnya. Nah, ini miniatur mobil. Ya. Dari kayu ini ya. Kalau ini mungkin bisa dari logam, bisa dari semen. Berikutnya, patung dekorasi. Adalah jenis patung yang berfungsi menjadi ornamen atau hiasan. Ya, baik dalam ruangan maupun luar ruangan. Ini biasanya adanya di dinding-dinding. Ya, sekarang cara membuat patung itu ada macam-macam. Ada teknik modeling, teknik merakit, teknik cetak atau cor, teknik membentuk, teknik busir, dan teknik pahat. Teknik modeling adalah teknik dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebenarnya dibentuk. Jadi ada contoh dulu ya. Terus nanti bikin patungnya ngikutin contoh. Teknik merakit. Teknik merakit itu membuat patung dengan cara merakit bahan dasar ya. Kemudian merangkai. Hampir mirip dengan permainan puzzle. Nah, ini apa itu namanya? Hidungnya ini dibikin dulu, kupingnya bikin dulu. Ya, terus kepalanya, habis itu tempel hidung, tempel ini. Nah, ini merakit ya. Biasanya terbuat dari lilin, bisa juga dari tanah liat. Teknik cetak atau cor. Nah, ini bikin cetakan dulu, terus nanti cairan patungnya ditaruh di sini. Cairannya bisa jadi dari semen cair, bisa lilin yang dipanaskan, bahkan bisa juga logam dipanaskan. Ini cetakannya. Ini kayaknya bikin tangan kan ya. Jadi dalam sehari bisa bikin 100 tangan. Yang penting tuang sini. Nanti kalau udah kering dilepas, tuang lagi gitu. Ini tangannya hasilnya. Nah, ini cetakannya, ini hasilnya. Ini namanya mencetak atau dengan cara cor. Berikutnya teknik membentuk. Teknik dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta patung yang kita inginkan. Jadi bikin apanya dulu, tangannya dulu atau kepalanya dulu, pelan-pelan gitu, terus nanti lama-lama jadi utuh. Ini membuatnya lama, ya, membuatnya lama. Bikinnya berdasarkan perasaan, ya, berdasarkan perasaan. Biasanya hasilnya bagus. Berikutnya teknik membutsir. Biasanya yang dibutsir itu dari tanah liat atau bahan-bahan yang agak lunak, ya, tidak terlalu keras. Membutsir itu mengurangi atau menambah. Ini kan dikurang-kurangin. Nah,
Kadang-kadang ditambah juga, ditambal juga, kadang-kadang dikurangi. Ini pengen bikin tangan ya, dikerok dikit-dikit gitu. Itu namanya membutsir. Ini alat butsirnya. Teknik pahat. Nah, teknik ini bahannya keras ya, kayu misalnya, terus batu granit, marmer. Nah, itu dengan cara dipahat seperti ini. Ini pahatnya ini martelnya ini. Jadi dipahat. Ini batu kayaknya ya. Nah, kayak di Candi Borobudur itu batu dipahat namanya. Sekarang alat membuat patung. Alatnya bisa berupa butsir, sudip, pisau, kapak, martil, gergaji, amplas, kompor pemanas, cetakan, gerinda. Nah, ini alat ini bukan semua digunakan langsung, tapi mungkin hanya menggunakan beberapa alat. Ya, kadang-kadang butsir dan sudip aja, kadang-kadang pakai martil. Nah, tergantung alatnya, tergantung bahannya apa, ya. Alat ini tidak semuanya digunakan bareng-bareng. Nah, butsir dan sudip berfungsi untuk mengurangi atau mengambil dan menambal. Ini buat nyongkel-nyongkel, dikurangin ya. Nyongkel-nyongkel, ini buat nambal, ngambil dari tempat lain ditambalkan gitu. Ini sudip, ini butsir nih, butsir. Butsir adalah alat buat ngurangin atau menambah. Ya, ngurangin itu bisa nyongkel, bisa memotong ya. Kalau nambal ya ditambalkan, ditambahkan itu. Ini ya, ini butsir dan sudip. Yang kecil-kecil namanya butsir, yang gede namanya sudip. Sudip itu kalau di dapur ya yang buat itu bolak-balik ini kan mirip kayak gini sudip nih. Buat bolak-balik gorengan ya. Berikutnya pisau udah tahu ya, kapak nih, kapaknya juga udah tahu kan, martil nih, martilnya ada yang martil kayu, ada yang martil besi ya. Gergaji, pahat, nah ini pahat tuh kayak gini. Gerinda ini. Ini kalau dinyalain ini muter kencang banget buat menghaluskan. Gerinda itu buat menghaluskan ya. Ini bagian sini yang menghaluskan, muter terus ditempelin ke kayu, nanti kayunya jadi halus. Amplas, nah amplas tuh fungsinya kayak gerinda tapi berupa lembaran. Nah ini patung yang pakai pahat, pakai kayak gini biasanya dari kayu. Berikutnya ini kompor pengecor. Pengecor itu misalnya kalau kompor harus pakai panci juga ya. Lilin taruh di panci, dipanasin nanti jadi mencair. Kalau udah mencair dicetak kayak gini. Ini cetakannya ini. Cetakan ya. Nah ini teknik mencetak ini biasanya dari bahan yang dicairkan. Dicairkannya itu ada yang dicampur air jadi cair, misalnya semen. Ada yang dipanaskan baru cair. Nah kalau dipanaskan baru cair itu pakai kompor. Yang dipanaskan bisa cair yaitu lilin. Nah ada juga yang logam dipanaskan, misalnya dari timah, dari perunggu itu pakai kompor yang lebih bagus lagi ya. Alat-alatnya lebih bagus. Kalau ini, kalau kita membuat patung paring yang dari lilin kayak dicetak ya. Kelebihan mencetak adalah bisa menghasilkan patung yang banyak dalam waktu singkat. Ini cetakan tangan ini. Kalau ini cetakan burung apa ini ya? Burungnya hantu ya. Kalau ini tangan ini ya. Baik, sampai sini saja pertemuan pertama, kapan-kapan kita lanjutkan. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol like, loncengnya juga ditekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.